Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2136 Bulan Purnama. Di hari yang baru, cahaya pagi yang hangat memenuhi kota Zuxian, dan orang-orang sibuk. Meskipun lukanya sudah sembuh, rumah mereka harus diperbaiki, mereka seharusnya beruntung, mereka masih hidup. Untuk alasan ini, orang kaya setempat di kota mengertakkan gigi dan menghabiskan 100 tael untuk membangun kuil Bodhisattva di kota Zuxian. Dia selalu percaya bahwa melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan akan membawa pahala yang baik. Ye Chen sangat prihatin, dan menggambar potret roh jahat, dan Dianer mengirimkannya ke orang kaya setempat, yang berarti patung Bodhisattva di kuil didasarkan pada lukisan ini. Orang kaya tanah bersedia melakukannya. Yang paling penting adalah bahwa Ye Chen adalah seorang pelukis yang luar biasa. Dia menggambarkan pesona setan sepenuhnya. Temperamen Bodhisattva. Ketika kuil Bodhisattva dibangun, aku akan buang air kecil di sana setiap hari. Ye Chen duduk di meja dengan tangan di tangannya, tertawa. Mereka yang mengenalnya pasti akan memberinya acungan jempol. Katakan saja, Kaisar ke-10 Dacu, bagaimana dia bisa begitu baik, ternyata dia sedang menunggu roh jahat di sini. Adegan celaka itu, Anda tidak perlu menontonnya, pikirkan saja, itu sangat mendominasi. Segera, Tuan Yang Ge keluar. Tuan Yang hari ini, dia penuh dengan musim semi dan ceria, dan dia adalah seorang ayah, tidak bisakah dia bahagia? Dia sangat tua kemarin, tapi sekarang, dia terlihat beberapa tahun lebih muda. Menjadi seorang ayah berbeda. Ye Chen menghela nafas. Terima kasih seniormu. Yang Ge tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga, dan membawa sepanci anggur yang baik yang telah diawetkan selama 100 tahun untuk Ye Chen. Dia bahagia, dan dia murah hati. Ye Chen tidak diterima, itu diberikan tanpa bayaran, kenapa tidak? Anak itu lahir, kamu berikan pada sialan. Yang Ge tua menggosok tangannya, matanya penuh harapan. Tubuhnya terlalu lemah, mari kita bicarakan setelah bulan purnama, kata Ye Chen dengan santai. Itu benar. Yang Ge tersenyum, menoleh dan berjalan pergi. Dia berlari jauh ke apotek, dan dia harus membeli tonik untuk sialan untuk merawat tubuhnya dengan baik. Ye Chen melihat Lao Yang pergi, berpikir dalam hatinya bahwa dia harus mencari waktu untuk memukuli calon ayah mertuanya. Tanpa alasan, hanya tangan yang gatal. Hari ini, tidak ada yang datang untuk meramal, jadi mereka menyisihkan rumah untuk memperbaiki rumah. Ye Chen juga senang berada di waktu luang, dan ingin pergi ke rumah tua Yang Ge beberapa kali untuk memeluk boneka kecil itu, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak pergi, dan dia belum dikurung, kamar sialan bisa jangan masuk sembarangan, apalagi dia berbadan besar. Memikirkan calon menantunya, Ye Chen berpikir dalam jangka panjang. Jika Ye Fan cukup efisien, dia masih bisa menggendong cucunya. Sebagai seorang kakek, dia sudah memikirkan banyak nama untuk cucunya. Semua keterampilan diturunkan ke cucu, sehingga dapat dibawa ke depan. Memikirkannya, gambar yang indah muncul di benaknya. Itu adalah Jining Suang, kekasihnya di kehidupan sebelumnya, dan istrinya di kehidupan ini, tapi dia tidak bisa melihat Ye Fan menikahi seorang istri dan memiliki anak. Memikirkan hal ini, gelombang kesedihan dan nostalgia membuncah di hatiku, dan keinginan untuk minum datang dengan santai. Namun, ketika dia memalingkan muka dan pergi untuk menyentuh kendi, dia menyadari bahwa anggur berusia 100 tahun yang dikirim oleh Tuan Yang Ge telah dikeringkan sekaligus oleh beberapa pelacur. Wow, anggur yang enak. Sangguan Jiu cegukan, yang merupakan suguhan. Wajah Ye Chen menjadi sangat gelap dalam sekejap, dia begitu asyik memikirkan berbagai hal, dia tidak tahu kapan orang ini datang, dan dia meminum semua anggur tanpa memperhatikan, apakah dia bahkan mencicipinya. Kamu bajingan, simpan beberapa untukku. Di sampingnya, Yang Xuan mengutuk, lalu berjalan selangkah lebih lambat, dan tidak menangkap apapun. Ling Feng juga ada di sana, tapi dia juga sangat malu, dia berjalan perlahan, tapi dia masih tidak lebih cepat dari Sangguan Jiu. Karena suasana hati mereka sedang buruk, keduanya menyeret Sangguan Jiu pergi, menemukan tempat kosong, memukulinya dengan serius, dan menggantungnya di dahan pohon sampai gelap. Matahari dan bulan berganti, siang dan malam bereinkarnasi, dan dalam sekejap mata, Januari berlalu dengan tenang. Bayi Yang Ge akhirnya mengantarkan bulan purnama. Saya sangat senang ketika saya sudah tua, anggur bulan purnama, tempat ini sedang booming,
Semua orang di kota Zuxian telah diundang, termasuk bidan yang diancam hari itu. Tuan Yang Ge dengan sungguh-sungguh meminta maaf, karena alasan ini, setiap orang dihadiahi sebatang emas. Acara yang begitu meriah, bagaimana mungkin Yang Xuan dan yang lainnya hilang? Perlu disebutkan bahwa keluarga kami, Sang Guan Jiu, seorang maniak pisau terkenal di masa-masa sulit di Jianghu, pergi ke sana dengan tangan kosong. Dia tidak memberinya uang, tetapi dia membuat toples demi toples anggur berkualitas. Seluruh orang Ling Feng dan Yang Xuan, mereka tidak benar-benar ingin duduk di sebelahnya, itu memalukan. Ye Chen juga pergi, anggur bulan purnama calon menantu perempuan, Anda harus meminumnya. Para tamu tidak bubar sampai malam. Ye Chen menjadi tenang setelah minum dan pergi menemui calon menantu perempuannya. Di dalam ruangan, gambarnya sangat hangat, Sialan sedang menyulam, dan Lao yang menggendong boneka kecil itu dengan gembira, tidak merasa lelah sama sekali, melihatnya sekali, itu benar. Ye Chen melihat Sialan terlebih dahulu. Keadaan Sialan saat ini persis sama dengan dia di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang mati, ada di dunia dalam bentuk orang yang hidup, tanpa nafas, detak jantungku, dan tidak ada denyut nadi, tapi dia tidak yakin. Apakah cermin itu bisa memantulkan Sialan? Sebagian besar Yang Ge tidak tahu tentang masalah ini. Adapun Sialan, dia mungkin mengetahuinya dengan baik, dengan sifat iblisnya, dia pasti sudah memberitahunya tentang hal itu. Dari ekspresi Sialan, terlihat ada sedikit kesedihan di senyumnya, karena ini, dia lebih menghargai waktu yang tersisa, dan juga sangat berterima kasih atas garis peri iblis Yin dan Yang. Setidaknya, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak dan menantunya di negara bagian ini. Menghadapi tatapan Ye Chen, dia hanya tersenyum sedikit. Jawab Ye Chen sambil tersenyum, keduanya diam-diam memahami, tapi Tuan Yang Ge lah yang menyembunyikan kebenaran. Mungkin ini adalah kebohongan putih dalam diam. Ayo, biarkan aku memelukmu. Ye Chen memalingkan muka dari Sialan, dan dengan hati-hati membawa Xiao Yang Lan. Pria kecil dengan pakaian lampin itu sangat lucu, terutama mata besar itu, yang terlihat seperti Sialan, berkedip, menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk. Ye Chen tersenyum. Siapa sangka yang dipeluknya adalah satu-satunya bintang roh jahat yang sulit didapat di segala usia. Jika bukan karena nasibnya disegel oleh iblis, apalagi yang Gelao dan Sialan, bahkan jika itu dia mungkin akan terpengaruh juga. Tetapi tidak masalah apakah Anda seorang biarawan atau manusia. Untuk ini, saya harus berterima kasih kepada roh jahat atas niat baiknya. Ye Chen masih memeluk, sangat mencintai boneka kecil itu. Dia masih tidak tahu nasib dan garis keturunan seperti apa yang akan diciptakan oleh kombinasi Tianxia dan Tianzu, tetapi mendengar apa yang dikatakan iblis itu pasti mengerikan, dan contoh kaisar yang kejam ada di sana. Aku harus mempelajarinya dengan hati-hati, gumam Ye Chen, berjalan menuju pintu. Hei! Yang Ge berteriak keras, dan diseret kembali olehnya, aku tidak akan menghentikanmu pergi, tapi tinggalkan anak itu. Itu bonekaku, kenapa kamu begitu sadar diri? Ye Chen tersenyum canggung, sedikit malu. Ayo pergi, aku tidak punya penglihatan sama sekali. Penatua Yang Ge mengambil anak itu, dia sangat kasar, dan mendorongnya ke Ye Chen. Selain itu, dia harus menjaga bayi kecil itu di masa depan, jangan sampai beberapa orang, dia terbawa tanpa kerumitan apapun. Di luar pintu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memantulkan cahaya bulan, dia meninggalkan Yang Mansion. Ketika dia kembali ke Xiao Yuan, iblis itu sudah menunggu, memegang pipinya dengan satu tangan, menatap Ye Chen sambil tersenyum. Tiba-tiba, Ye Chen merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, setiap kali iblis itu menunjukkan senyuman seperti itu, dia mungkin akan dipukuli. Apakah kamu sudah bertemu calon menantu perempuanmu? Senyum iblis masih sangat jahat. Ini sangat lucu. Ye Chen tertawa. Kabar baik atau kabar buruk, mana yang harus didengarkan terlebih dahulu? Setan itu menggeliat. Ye Chen mengerutkan kening, tetapi masih menjawab, kabar buruk. Saya pikir lebih baik menceritakan kabar baik dulu. Setan itu menguap, dan dalam satu kalimat, Ye Chen hampir memarahi ibunya, Anda sudah memutuskan, apa kesepakatan? Tanya saya mengapa, saya sakit. Mengabaikan wajah hitam besar Ye Chen, iblis itu hanya menjentikkan lengan bajunya dengan ringan, dan mengusir tirai air langit ajaib di tirai air, gambar puncak Naiyunfe muncul, seorang lelaki kecil dengan kepala harimau dan otak harimau, berjalan terus rerumputan dengan langkah kecil yang terhuyung-huyung, mengejar kupu-kupu. Ketika Ye Chen melihatnya, dia terkejut sesaat, sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak mengenali anaknya sendiri, bukankah itu Ye Fan? Mengapa Anda menjadi boneka lagi?
Fakta telah membuktikan bahwa ada semacam hubungan misterius antara tubuh momok dan bintang tunggal roh jahat itu, kata roh jahat itu dengan santai. Maksudmu, alasan mengapa Vaner seperti ini adalah karena satu-satunya bintang dari roh jahat. Setidaknya, aku dan Dewi Kunlun sama-sama berpikir demikian. Ini akan mempengaruhi Vaner. Ye Chen buru-buru bertanya dengan panik. Kamu dapat menganggap perubahan Ye Fan sebagai transformasi nirwana. Roh jahat berkata perlahan, nasib bintang kuno Tianxia mungkin menjadi malapetaka bagi orang lain, tetapi ini adalah kesempatan bagi tubuh momok. Dua akan menghasilkan dan menahan satu sama lain, menciptakan kekuatan yang menakutkan. Jika itu benar seperti yang kamu katakan, itu memang kabar baik. Ye Chen menghela nafas lega. Kamu harus siap secara mental untuk berita buruk berikutnya, kata iblis itu. Kamu bisa berbicara langsung. Ye Lingmu dibawa pergi oleh kota tanpa air mata. Episode 2137 Aku berutang budi padamu. Bagaimana dia bisa dibawa pergi oleh kota tanpa air mata? Ye Chen panik. Dia paling tahu tempat seperti apa itu. Mereka berdarah dingin dan kejam. Chu Xuan saat itu adalah contoh yang baik. Dia dibawa pergi oleh mereka. Ayo pergi, sulit untuk mengatakan apakah kita bisa keluar hidup-hidup. Aku telah melihatnya dengan mataku sendiri, jadi tidak ada kepalsuan. Iblis itu mengangkat bahu. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya? Blokir. Bagaimana cara menghentikannya? Setan itu merasa geli, itu kota tanpa air mata, jangan bicara tentang dewaku, bahkan jika kamu pergi ke 9 kaisar kerajaan. Chu, kamu akan dihancurkan. Apa? Ye Chen mengerutkan kening. Jika kamu ingin membicarakan hal ini, aku tidak menyalahkan kota tanpa air mata. Iblis itu mengangkat kakinya, ku dengar putrimu yang berharga yang mengikat peri wanita dari kota tanpa air mata dan memberi makan mereka beberapa. Nak, kamu adalah produk khusus Dacu, kamu pergi keluar kota sendiri tanpa air mata, dan mengundang keluargamu Ye Ling ke kota Wulei untuk minum teh. Ini. Ye Chen membuka mulutnya, tidak tahu apa yang harus dikatakan sesuatu yang baik. Film gadis kecil itu benar-benar semakin melanggar hukum, tidak baik menyinggung siapapun, kecuali Wulei Cheng. Dia tidak perlu melihatnya, dia bisa membayangkan pemandangannya, betapa perih di kota tanpa air mata, dia diberi makan spesialisasi Dacu, bahkan jika dia kejam, dia menjadi sadar, tidak heran Wu Lei sangat marah, jika itu dia juga akan marah, kamu harus kembali dan minum teh juga. Jika kamu bisa membuat masalah seperti ini, siapa yang kamu inginkan? Roh jahat itu melirik Ye Chen. Ye Chen terbatuk kering dan mengusap bagian tengah alisnya dengan keras. Anda masih perlu bertanya. Tentu saja dia terserah dia, tapi dia tidak pernah berpikir untuk meneruskan kemampuan Ye Ling untuk menipu dan menipu. Awalnya dimaksudkan untuk diteruskan ke Ye Fan. Anda tidak perlu mengajarinya untuk mendapatkan biografinya yang sebenarnya, dia otodidak, dan sepertinya dia akan memukul ayahnya sampai mati di pantai. Jika kamu tertangkap di kota tanpa air mata, kamu akan ditangguhkan. Roh jahat itu menghela nafas. Chu Xuan tahu tentang ini. Ye Chen menatap iblis itu dengan ragu. Tuhan tahu. Iblis itu kembali ke sikap santainya, mengeluarkan cermin kecil itu lagi, meluruskan rambutnya di depan cermin, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada bedanya apakah dia tahu atau tidak. Dewi air mata. Tidak berfungsi dengan baik. Aku ingin kembali ke Dacu, kata Ye Chen segera. Maaf, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku tidak sabar menunggu orang itu. Tidak ada salahnya. Berdiri dan berbicara, jika Mu Liu Qing yang ditangkap, apakah kamu begitu tenang? Tenang, kamu harus tenang. Setan itu mengangkat bahu lagi, tidak peduli, kota tanpa air mata penuh dengan keindahan. Dia pergi, dan dia bisa menculik beberapa istri jika dia tidak memastikannya. Betapa hidup. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Roh jahat menyingkirkan cermin kecil itu, akhirnya bangkit, dan berkata dengan santai, kota tanpa air mata telah diturunkan selama berabad-abad, dan tidak ada alasan untuk membunuh generasi yang lebih muda. Bahkan jika Anda tidak melihat wajah kurus Chu Xuan, saya juga harus memberi Zutianmen beberapa wajah. Dalam perang melawan iblis, darah Dacu mengalir ke sungai, dan seluruh pasukan pengadilan surgawi musnah. Seluruh surga, termasuk kotanya tanpa air mata, berutang budi pada Dacu. Dan suara. Jika Anda berani menyentuh keluarga saya berlama-lama, ketika saya disempurnakan, saya akan menjadi orang pertama yang meledakkan kotanya tanpa air mata. Ya, saya optimis tentang masa depan Anda. Setan itu menepuk Ye Chen, berbalik dan pergi. Ye Chen sangat mati rasa, melangkah maju dan meraih iblis itu, berbicara tentang bantuan, kamu juga berutang padaku, dan kamu harus membayarnya kembali. Iblis itu berhenti dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, aku
Berutang budi padamu. Tidak. Ye Chen buru-buru melepaskan tangannya, menggelengkan kepalanya seperti mainan, tersenyum sangat bahagia, ini adalah pendahulu untuk memukul seseorang. Dia telah mengabaikan masalah serius. Gadis di depannya adalah iblis, orang gila yang tidak pernah melakukan hal-hal normal. Jangan berbicara dengan siapapun yang dia bicarakan. Dipukuli adalah masalah sepele. Jika Anda dipukuli hingga lumpuh, maka keuntungan melebihi kerugian. Seorang anak bisa diajari. Setan itu tersenyum puas, berbalik dan menghilang. Di belakangnya, kaki Ye Chen lemas, dan dia hampir lumpuh. Beberapa saat yang lalu, dia sepertinya telah berjalan melewati gerbang neraka. Untungnya, dia cukup pintar, jika tidak, dia mungkin sudah pergi keluar angkasa saat ini. Takut, dia benar-benar takut, tubuh suci kuno yang agung, sangat takut dipukuli. Di malam hari, karena kepergian iblis, ia menjadi tenang. Ye Chen sedang duduk di bawah pohon tua, dengan dagu di tangannya, memikirkan tentang anak itu, satu kabar baik, satu kabar buruk, satu tentang Ye Fan, satu tentang Ye Ling. Sama seperti ayahnya, tapi ayahnya putri sangat pandai belajar. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, Ye Chen bangun pagi, membawa pakaiannya, dan berjalan ke jalan yang bising. Kota Zuxian hari ini sedikit lebih hidup daripada sebelumnya, karena jalan-jalan dan gang-gang ditutupi dengan pemberitahuan. Kali ini bukan surat perintah pencarian, tetapi pemberitahuan permintaan makanan. Setiap keluarga di kota Zuxian dihitung sebagai satu keluarga. 100 si biji-bijian harus diserahkan. Jangan beri aku cara untuk bertahan hidup. Aku bahkan tidak mampu membeli makanan. Bagaimana aku bisa mendapatkan 100 batu makanan? Raja Qi saat ini bahkan lebih kejam daripada mantan Raja Yan. Membuka mulutnya adalah ratus batu. Perang sialan, penderitaan. Kami orang biasa yang adalah orang-orangnya. Teriakan penderitaan memenuhi jalanan dan gang, dan semua orang khawatir. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, berjalan dengan ringan, tetapi meratap di dalam hatinya, semuanya dirugikan oleh perang, 100 si biji-bijian tidak layak disebutkan kepada keluarga kaya, tetapi bagi orang miskin, itu mengancam jiwa. Bahkan perutku tidak terisi, jadi tidak ada makanan untuk diserahkan. Di tengah kutukan, Ye Chen mengatur pakaiannya. Karena pengumpulan makanan, orang-orang di kota Zuxian sibuk bercocok tanam, dan hampir tidak ada yang datang untuk meramal, Yang Ge yang sudah tua dan berakal sehat, dan akan datang untuk mendukungnya saat ini. Kali ini, dia masih tidak datang sendiri, ada sialan, dan bayi kecil di gendongannya. Ayahnya berbeda, dia senang kemanapun dia pergi, dan kekhawatiran orang-orang tentang mengumpulkan makanan sama sekali tidak ada artinya baginya. Nak, 100 butir batu masih terjangkau. Ye Chen lebih memperhatikan sialan. Wajah sialan hari ini sedikit kemerahan, dan dia bernafas, tapi Ye Chen tahu bahwa sialan melakukannya dengan sengaja untuk menghindari kecurigaan Yang Ge. Ayo, panggil aku kakak. Yang Ge maju dengan bayi di pelukannya, agak tua dan sulit diatur. Pergi. Teriak Ye Chen, berpikir pada dirinya sendiri, dia harus membersihkan benda tua ini ketika dia punya waktu, itu calon menantu perempuannya, ada apa dengan memanggil kakaknya, selain itu, bagaimana bisa seorang bayi yang baru saja bulan purnama bicara yah, tuan yang baru saja datang ke sini untuk bersenang-senang. Jangan pedulikan detail itu. Yang Ge tertawa. Ya, ada bla bla bla, lelaki yang suan itu muncul entah dari mana, dan tanpa memperhatikan Lao Yang, dia melangkah maju dan menyambar bayi kecil itu. Tangan dan kaki yang tebal, pelan-pelan, aku. Minggir, jangan menghalangi. Lao Yang meniup janggutnya dan menatap, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ditarik pergi dengan tangan, Yang Suan datang, bagaimana mungkin Sang Guan Jiu hilang, dan dia juga datang untuk melihat bayi kecil itu. Kedua lelaki tua itu, head to head, membuat bocah itu langsung cekikikan. Hidung kecil dan mata kecil, kamu benar-benar mirip denganku. Jangan membuat masalah, lebih mirip aku. Keduanya berbicara satu sama lain, dan wajah bos Yang Ge menjadi hitam, dan dia selalu merasakan hijau kecil di kepalanya. Sialan di satu sisi, mengabaikan ketiga orang itu, sudah duduk di hadapan Ye Chen, meletakkan lengan dan pergelangan tangan kanannya di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, senior, bawa denyut nadimu bersamaku. Ye Chen tidak berkata apa-apa. Letakkan jarinya di pergelangan tangan sialan, itu cukup untuk bertindak. Dilihat dari penampilannya, sialan bernafas dan bisa merasakan detak jantungnya. Seorang dokter biasa juga bisa merasakan denyut nadinya. Namun, penampilan tetaplah penampilan. Apa yang disebut pernapasan, detak jantung, dan denyut nadi semuanya dibuat oleh sialan.
Bisa membodohi Yang Ge tua, tapi bukan Ye Chen, dia tidak memiliki denyut nadi, tidak bernapas dan detak jantung, hampir tidak ada suhu di pergelangan tangannya, dingin membekukan, kecuali dia masih hidup, yang lainnya sama dengan orang mati tidak perbedaan. Juga, Ye Chen tidak bisa mengetahui heksagram sialan, dia sudah mati, dan nasibnya menghilang tanpa takdirnya, tidak akan ada heksagram, jadi dia tidak tahu berapa lama sialan bisa hidup. Bagaimana? Yang Ge berbalik dan menatap Ye Chen. Mentalitas mengundang bulan masih bekerja. Ye Chen berkata dengan ringan, segera mengambil pena, dan berkata sambil menulis, di masa depan, saya akan melatih mentalitas yang saya tulis, tetapi setelah mempraktikkan mentalitas ini, hal-hal aneh akan sering terjadi. Nah, itu semua normal. Apa yang aneh? Pena tua Yang Ge mendekat dan bertanya. Misalnya, tidak ada denyut nadi, tidak ada detak jantung, tidak ada nafas, dan tubuh akan sering terasa dingin. Ini. Terima kasih senior. Sialan menerimanya sambil tersenyum, matanya penuh rasa terima kasih dengan kata-kata ini, dia tidak perlu lagi mengarang pernapasan, denyut nadi, dan detak jantung di masa depan, dan keduanya masih diam-diam saling memberitahu, dan menipu pena tua Yang Ge dengan kebohongan putih ini. Keluarga itu pergi, memeluk si kecil, terlihat sangat hangat di tengah keramaian yang ramai. Ye Chen linglung, melihat bayi orang lain, dia tidak bisa tidak memikirkan anak-anaknya sendiri. Senang memiliki menantu perempuan. Baik Yang Xuan dan Sang Guan Jiu mendecakkan lidah mereka. Belok kiri ke depan, ada King Lou, kata Ye Chen dengan santai. Kami adalah tuan-tuan yang jujur. Keduanya berbicara dengan benar, melirik Ye Chen, berbalik dan pergi, dan mereka selesai dengan tenang. Berbelok di persimpangan di depan, dua master seni bela diri, bekerja sama untuk minum Hua Jiu, adalah perawatan kesehatan legendaris. Ye Chen ingin tertawa ketika melihatnya, kedua orang ini benar-benar cocok dengan buang air kecil orang-orang Chu yang besar. Malam tiba dengan tenang, dan kabut menyelimuti seluruh kota Zuxian. Untuk 100 butir batu, terlalu banyak orang yang hampir tidak bisa tidur. Di bawah pohon tua di taman kecil, Ye Chen jauh lebih tenang. Memegang pisau pahat di satu tangan dan sepotong kayu di tangan lainnya, dia mengukir Ye Fan dan Ye Ling. Mereka sama lucunya dengan Yang Lan kecil ketika mereka masih kecil. Muda dalam 70 tahun, anak-anak telah dewasa, tetapi praktiknya masih tidak terbatas, dan orang-orang yang dia tunggu tidak tahu di mana di dunia ini. Dalam kesunyian, tiba-tiba ada seberkas angin bertiup lembut, membawa samar-samar wangi wanita. Ye Chen tiba-tiba berdiri, matanya hampir menyempit, melihat sekeliling, dan tiba-tiba, dia merasakan perasaan aneh bahwa seseorang menyentuh wajahnya. Anehnya, tidak ada seorang pun di taman itu. Jalan keabadian Kaisar, mimpi di masa lalu. Ye Chen berbisik, sangat yakin, seseorang datang, dan itu adalah seorang wanita, yang berada dalam mimpi, tetapi terhubung dengan kenyataan dengan ilusi, tapi dia tidak bisa melihatnya. Hal aneh semacam ini sangat mirip dengan ketika dia bermimpi kembali ke Dacu saat itu, dia bisa melihat orang-orang Dacu, tetapi orang-orang Dacu tidak bisa melihatnya. Segera, angin menghilang, dan hanya setetes air mata ilusi yang tersisa di dunia. Ye Chen dengan lembut mengangkat tangannya untuk menahan air mata, untuk beberapa alasan, hatinya terasa sakit. Episode 2138 tidak ada yang perlu dikatakan. Di pagi hari, Ye Chen meninggalkan taman kecil lebih awal. Sebelum memasuki jalan, saya mendengar kutukan, satu demi satu, hanya karena ada beberapa pemberitahuan lagi di jalan dan gang, itu masih masalah permintaan makanan, jika tidak ada makanan, mereka akan menyumbangkan uang. Jika tidak ada uang, mereka akan menangkap para pemuda. Menangkap kerabat perempuan dan memberi penghargaan kepada angkatan bersenjata. Kota Zuxian penuh dengan keluhan, diam-diam mengatakan bahwa Raja Qi kejam dan mengabaikan kehidupan rakyat. Rao Ye Chen tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar hal ini. Sebagai penguasa baru negeri ini, yang disebut Raja Qi bahkan lebih buruk daripada mantan Raja Yan. Saat berbicara, dia telah mengatur pakaian peramalnya. Tempat ini ditakdirkan untuk gelisah. Orang pertama yang datang adalah Yang Xuan, menghela nafas, memegang pemberitahuan di tangannya, yang dia tidak tahu harus melemparkannya kemana di atas meja Ye Chen. Raja Qi itu, benar-benar tidak pantas untuk melakukan sesuatu. Salah satu pangeran, maukah Anda berbicara tentang keaslian? Sang Guan Jiu tiba setelah itu, terus-menerus menghela nafas, sejak kekalahan Raja Yan, kekuatan para pangeran, terutama Raja Qi, memiliki pasukan 500.000. Sungguh aneh jika Anda tidak memiliki keinginan sendiri. Masalah ini seharusnya bukan niat Raja Qi. Ling Feng juga datang, saya telah melihat Raja Qi sebelumnya, dia bukan orang yang kejam dan jahat.
Pemberitahuan ini tidak akan dikeluarkan, bahkan jika ada, kebanyakan dari mereka adalah putra Raja Qi, dan kota Zuxian saat ini berada dalam yurisdiksinya. Dibandingkan dengan Raja Qi, temperamen putra Raja Qi jauh lebih tirani. Siapapun itu, dia adalah anggota keluarga Qi-nya. Berani memprovokasi saya dan menggulingkan istana keluarganya. Yang Xuan dan Sangguan Jiu mengutuk dan menjadi marah satu sama lain. Ye Chen menjadi tenang, atau dengan kata lain, sedikit linglung, masih memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Siapa yang memimpikannya, itu pasti kekuatan supernatural yang hebat. Minggir. Ketika dia berpikir, terdengar teriakan keras. Mendongak, saya melihat kuda perang berlari kencang. Mereka adalah sekelompok tentara, sebanyak 1.000 orang. Semuanya ganas. Pemimpinnya adalah seorang pria botak dengan pisau panjang di pinggangnya. Dia sombong dan mendominasi. Berwarna baju zirah, itu pasti seseorang dari Raja Qi, yang datang ke kota Zuxian untuk mengumpulkan biji-bijian, dan pemberitahuan pengumpulan biji-bijian itu tidak diposting dengan sia-sia. Jalan utama di kota Zuxian langsung kacau, dan banyak orang dirobohkan. Di platform yang tinggi, pasukan yang terdiri dari ribuan orang berhenti, dan hakim daerah kota Zuxian berjalan maju dengan gemetar, menyerahkan buku registrasi rumah tangga kota Zuxian, dan berkata dengan patuh, "Jenderal, panen dalam 2 tahun terakhir telah cukup kecil. Lihat gandum ini, bisakah kamu membelinya? Keluar!" Pria botak itu berteriak, menendang hakim daerah, menakuti orang-orang di kota Zuxian. Mereka semua mundur dengan tergesa-gesa, mata penuh ketakutan, bahkan hakim daerah berani memukulnya. Ada apa berani melakukannya? Berbaris dan bayar makanan satu per satu. Jika tidak punya makanan, bayar uang. Jika tidak punya uang, bayar laki-laki. Jika tidak punya laki-laki, bayar perempuan. Suara pria botak itu sangat kasar. Senyumnya terlihat sepenuhnya, dan sepasang mata besar berwarna merah. 100 si, bagaimana bisa ada begitu banyak makanan? Seorang lelaki tua pucat mau tidak mau membalas, mencoba menekan amarahnya, tetapi yang lain tidak berani berbicara. Tidak ada makanan untuk dibicarakan. Pria botak itu tertawa menggoda, dan perlahan berjalan turun, matanya yang besar berwarna merah darah menakutkan, dan sebelum dia mencapainya, dia tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menancapkannya ke dada pria tua itu. Darah memancar, sangat melotot, orang-orang kota Zuxian yang gelisah berteriak ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. "Kemarilah, kumpulkan makanannya." Pria botak itu tersenyum, memutar lehernya dengan nyaman. Di bawah perintah, 1.000 tentara semua bergerak, atau dalam kelompok 3, atau dalam tim 5, dan bergegas ke setiap rumah. Mereka mendobrak pintu tanpa mengetuk, dan ketika mereka masuk, mereka mengobrak-abrik dan menghancurkan. Jika sudah uang, ambil apapun yang kamu lihat, dan banyak anggota keluarga diseret keluar rumah. Kota Zuxian yang baik, penuh tangisan dan memohon belas kasihan, ini bukanlah tentara yang mempertahankan rumah dan negara mereka hanyalah sekelompok perampok. Menarik. Pria botak itu bersandar di kursi, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, mengagumi pemandangan kacau seperti itu, penuh darah dan tirani. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat sesosok hantu muncul di belakangnya. Siapa? Pria berkepala botak itu mendengus dingin, tiba-tiba berdiri, tetapi sebilah pedang sudah bersandar di bahunya, dan dengan kilatan cahaya pedang, kepalanya jatuh ke tanah. Namun, pria ini juga dianggap menjilat darah dengan ujung pisau. Dia adalah orang yang telah melihat adegan besar, tetapi dia tenang dan berkata sambil tersenyum, "Pahlawan mana ini?" Jadi tidak nyaman untuk beri nama. "Ye Chen." Terdengar suara datar dari belakang. Wacana. Semua orang di dunia mengatakan bahwa mitologi Wulin tinggal di kota Zuxian dalam pengasingan. Dari sudut pandang ini, itu benar. Pria botak itu sedikit tersenyum. Sepertinya dia mengenal Ye Chen, tetapi dia tidak takut sama sekali. Dan dia tidak mengira Ye Chen akan berani menyentuhnya. Jika Anda memindahkannya, bahkan jika Anda tidak terkalahkan oleh Raja Qi, tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri seseorang, dia akan sulit untuk mengalahkan ribuan orang. Pasukan, dan mitos seni bela diri harus ditimbang. Jenderal Anoyans mengeluarkan perintah untuk memanggil kembali prajuritmu, kata Ye Chen ringan. Kenapa, kamu ingin bertarung melawan Raja Qi? Pria botak itu mencibir. Ye Chen tetap diam, dan dengan tebasan pedang panjang, dia melepaskan ikatan lengan pria kuat itu, sederhana dan rapi. Ada jeritan, dan pria kuat itu berlutut di tanah dengan keras, darah yang memancar dari bahunya tidak dapat dihentikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen benar-benar akan memindahkannya, yang di luar dugaannya, dan dia tidak mengikuti rutinitas. Ayo, mari kita potong sekilas. Pedang berikutnya akan menjadi kepalamu.
Pedang Ye Chen terbentang di bahu pria kuat itu lagi. Berhenti, berhenti. Pria botak itu segera mendesis, batuk darah, sangat bertekad, jika dia tidak menurut, dia bisa melapor ke Hades. Perintahnya masih sangat efektif. Para prajurit yang masih membakar, membunuh, dan menjara semua kembali. Melihat lengan orang kuat itu dipotong, mereka semua menghunus pedang dan mengelilingi platform batu dengan air. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa jika kamu mengganggu ketenangan tempat ini lagi, aku tidak keberatan menghancurkannya. Kata-kata Ye Chen masih sangat datar, tetapi dingin dan sunyi, dan dia menendang pria kuat itu dari platform tinggi. Oke, bagus sekali. Pria botak itu tersenyum marah, tidak banyak bicara, mencengkeram lengannya yang berdarah, dan terhuyung pergi. Dia tahu urusan saat ini dan tahu kengerian mitos seni bela diri, jadi dia tidak berani memaksa itu, jika tidak, 1000 dari mereka tidak cukup untuk Ye Chen bunuh sendirian. Hanya kesalahannya bahwa dia tidak memahami situasinya. Dewa tahu bahwa mitos seni bela diri benar-benar ada di kota Zuxian. Bencana, dengan mundurnya mereka, berakhir untuk sementara. Melihat kota Zuxian lagi, itu hancur, terlalu banyak kerabat wanita menangis dengan pakaian berantakan mereka, berkat tindakan awal Ye Chen, jika tidak, kesucian akan hilang. Sangat disayangkan bahwa lelaki tua abu-abu dari sebelumnya tidak dapat diselamatkan lagi. Wajah orang-orang semua pucat. Meskipun Ye Chen menyelamatkan mereka, itu hanya sementara. Tak lama kemudian, kota Zuxian akan dikepung oleh tentara. Tak satu pun dari mereka bisa selamat. Raja Qi memiliki 500 juta pasukan. Kota Ping Zuxian bukan hitungan menit. Ye Chen tetap diam, dan kembali ke tempat duduknya. Dia tidak ingin khawatir tentang itu, tapi dia tidak ingin menontonnya. Ketenangan yang langka, dia tidak ingin dilanggar, jadi dia tidak bisa membantu tetapi bergerak. Raja Qi memiliki pasukan 500.000, Anda tidak dapat memutuskan. Baik Yang Xuan dan Sangguan Jiu terbatuk. Sebelumnya, gaya agresif Ye Chen disebut mendominasi. Jika dia ingin menghancurkan seluruh keluarga Raja Qi, seluruh dunia apakah hanya dia yang berani mengatakannya, tetapi bagaimanapun juga, konsekuensinya tidak seserius biasanya. Ye Chen tidak menjawab, dia tidak peduli, selama pihak lain adalah manusia, tidak ada perbedaan antara 500.000 dan 1 juta, jika dia mau, tidak masalah untuk mendominasi negara. Malam tiba dengan cepat, tapi atmosfer di dunia ini sangat tertekan. Segera, suara tapal kuda terdengar, dan bumi bergetar. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada ratusan ribu sosok hitam, seperti air pasang dan laut, dengan aura pembunuh. Kelilingi kota Zuxian untuk raja ini. Tawa menggoda datang dari kereta mewah. Seorang pria muda berbaju ungu sedang berbaring dengan nyaman di sofa, memegang seorang gadis cantik di satu tangan, dan tangan lainnya memberi makan anggur. Yang satu memberi makan anggur, yaitu disebut kenyamanan. Identitas pemuda berbaju ungu ini tidak sederhana. Dia adalah putra Raja Qi. Dia diperintahkan oleh Raja Qi untuk memimpin 100.000 tentara untuk menjaga Tongguan dan memerintah wilayah sejauh 300 mil. Dia adalah seorang kaisar sejati di bumi. Kemudian, tujuannya datang kali ini sangat jelas, untuk menangkap mitos seni bela diri. Mereka yang berani menyentuhnya akan baik-baik saja, untuk itu dia tidak segan-segan merekrut 100.000 pasukan, hanya ingin melihat apakah mitos silat legendaris itu benar-benar ajaib. Yang mulia, lebih baik tidak main-main dengannya. Jenderal yang menyertainya berkuda dan memperingatkan lagi, seperti kata pepatah, mudah untuk menyembunyikan tombak dalam kegelapan, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Jika Anda memprovokasi pendekar bela diri, kau tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Nomor 1 dalam seni bela diri. Jenderal Xiao, kenapa kau begitu pengecut hari ini? Pangeran Qi mencibir, dan melirik sang jenderal, 100.000 pasukan datang untuknya, dan dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Dunia mengerti bahwa jika Anda menyinggung pangeran saya dari keluarga Qi, Anda harus membayar harganya dengan darah. Episode 2139 Pembantaian Unilateral. Tentara Qi ada di sini, tentara Qi ada di sini. Di malam yang gelap, jeritan bergema di seluruh kota Zuxian, wajah orang-orang pucat, dan seluruh kota dipenuhi kepanikan, dan anak-anak sangat ketakutan sehingga mereka menangis dengan keras. Di luar kota, 100.000 pasukan Qi telah membentuk formasi yang rapi, dan mereka mengepung kota Zuxian dari segala arah. Itu adalah gunung mayat dan lautan darah. Saat ini, dunia di mata semua orang telah berubah menjadi kegelapan, dan jika tidak ada lagi terang, mereka akan disambut kematian. Ini benar-benar Pangeran Qi. Di atas gerbang kota, Yang Xuan menghela nafas, dan sepertinya bisa melihat Pangeran Qi di kereta dari jarak jauh, dia sangat santai dan nyaman.
100.000 tentara, keluarga Qi sangat berani, kata Sangguan Jiu dengan lidahnya. Barisan ini layak untuk mitologi seni bela diri. Ling Feng tersenyum dan memandang Ye Chen ke samping. Ye Chen tenang, berdiri diam, tanpa kebahagiaan atau kekhawatiran. Aku yakin. Yang Ge menatap Ye Chen dan bertanya ragu. Apapun yang kamu inginkan. Kata-kata Ye Chen jelas dan jelas. Tentara keluarga Qi di luar kota memang cukup perkasa, setidaknya jauh lebih kuat dari pasukan Raja Yan. Kemungkinan besar kemampuan Raja Qi untuk memimpin pasukan yang menciptakan harimau ini pasukan serigala, tapi, tidak masalah, tidak peduli seberapa banyak kamu datang. Mitos seni bela diri yang legendaris, apakah kamu keluar sendiri, atau raja ini membunuhmu? Di sofa di kereta, Qi Wangshizi bangkit, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia memandang menara dengan main-main. Di matanya, yang disebut orang seni bela diri, tidak ada, sekuat apapun mereka hanyalah orang biasa di depan tentara, mereka hanyalah semut. Tinggalkan kali ini, kamu dan aku akan hidup dalam damai, kata Ye Chen dengan tenang. Ini benar-benar lelucon besar di dunia. Pangeran Qi tersenyum sedikit, memutar lehernya dengan nyaman, aku punya 100.000 tentara elit, apakah kamu takut padamu? Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, melangkah keluar satu langkah, dan pergi ke gerbang kota. Dia masih memegang pedang Xuan Lei yang Ge di tangannya. Karena pihak lain tidak menunjukkan wajahnya, apa gunanya berbicara? Jika dia ingin membuat kota Zuxian diam, dia ingin melihat darah Ye, dan dia telah memutuskan untuk mulai membunuh orang, seperti Pangeran Qi, hanya ketika dia takut membunuh dia akan benar-benar jujur dan benar-benar mengerti betapa mengerikannya dia. Melihat Ye Chen turun, Yang Xuan dan yang lainnya yang berdiri di menara kota tiba-tiba mendapatkan kembali semangat mereka, dan mereka juga ingin melihat, mitologi Wulin, yang lebih lemah dan lebih kuat melawan 100.000 pasukan, sejak zaman kuno, berani untuk pilih 100.000 pasukan Ye, dia pasti yang pertama dan satu-satunya. Apakah itu mitos seni bela diri? Qi Jun berbisik satu sama lain, menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Kudengar dia sangat kuat, dan dia tak terkalahkan melawan 3 tuan di Guisan. Apa gunanya menjadi kuat, bisakah dia lebih kuat dari 100.000 pasukan? Ye Chen, kamu cukup baik. Di tengah diskusi, Pangeran Qi tertawa liar, lebih bersemangat dari Yang Xuan dan yang lainnya, tawa nyaring bergema di 3 pasukan, tangkap aku hidup-hidup. Perintah dikeluarkan, dan teriakan pembunuhan tiba-tiba naik, dan infanteri di barisan depan mengambil posisi menyerang, memegang tombak di tangan mereka. Deru itu seperti gelombang laut yang gelap gulita, bergolak dan bergulung, mencoba menenggelamkan Ye Chen. Langkah Ye Chen tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, tetapi sangat misterius. Saat dia berjalan, Qi bawaan meluap dan mengumpulkan perisai Qi, yang membuat Yang Xuan merasa sangat malu. Ye Chen mungkin adalah orang yang menggunakan Qi saat dia dirampok malam itu, baru pada saat itulah dia mengira Ye Chen adalah dia dan membuat serangkaian omong kosong. Selama percakapan, kedua belah pihak sudah menghubungi satu sama lain, dan para prajurit yang menyerang ke depan disebut pemberani. Yang paling penting adalah ada begitu banyak orang dan mereka penuh percaya diri. Bagaimana dengan mitologi seni bela diri? Kami punya pasukan 100.000. Ye Chen melambaikan pedang Xuan Lei dengan acuh tak acuh, dan lapisan energi pedang menyebar tanpa batas. Para prajurit yang menyerang di depan berubah menjadi kabut darah berkeping-keping, dan bahkan jeritan itu diselamatkan. Para prajurit yang menyerang di belakang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihatnya namun, dia bergegas terlalu cepat dan tidak dapat menghentikan mobilnya, dan papan itu menabraknya, dan nasibnya dapat dibayangkan, dan dia pergi ke Huangquan bersama teman-temannya. Dengan serangan Ye Chen, setidaknya 300 orang tewas dan lebih dari 500 orang luka parah. Engah, engah, engah. Lampu darah terus berkedip, dan pembunuhan Ye Chen dimulai. Kemanapun dia lewat, ada genangan darah. Para prajurit berbaju zirah semuanya lebih lemah dari tahu. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Orang-orang yang terbunuh membelakangi mereka satu persatu, dan Yang Xuan dan yang lainnya memandang mereka dengan antusias. Latar belakang yang abadi benar-benar tidak tercakup. Di ketentaraan, itu seperti memasuki tanah tanpa orang. Mereka pikir mereka bisa jangan lakukan itu. Di sudut tembok kota, banyak orang dari kota Zuxian berbaring di sana mengintip, semuanya menelan ludah, bukannya mereka belum pernah melihat perang sebelumnya, tapi ini pertama kalinya mereka melihat satu orang sendirian melawan 100.000 tentara. Dibandingkan dengan kota Zuxian, Qi Wangshizi di seberang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tuanku, mundur. Jenderal bermarga Xiao memperingatkan lagi.
Aku memiliki pasukan 100.000, apakah aku akan takut padanya? Tidak apa-apa jika Jenderal Xiao tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia mengatakan ini, putra Pangeran Qi benar-benar bersemangat. Dia mencabut pedang pembunuh dan mendesis dengan marah, bunuh, berikan padaku. Aku akan membunuhmu. Dengan perintah ini, tidak hanya infanteri yang menyerang, tetapi juga kavaleri berat. Kuda-kuda meringkik, dan tanah berguncang dengan suara kuku. Kavaleri berat adalah yang utama kekuatan untuk berbaris dan bertempur. Barisan 100.000 infanteri digunakan untuk menangani Ye Chen saat ini. Orang-orang di menara tidak bisa menahan cibiran. Di bawah perhatian semua orang, puluhan ribu kavaleri menyerbu Ye Chen. Namun, adegan imajiner Ye Chen diinjak-injak menjadi darah tidak muncul. Sebaliknya, dia bergegas dan terputus. Kavaleri lapis baja berat yang megah tiba-tiba menjadi pajangan di depan Ye Chen. Selain itu, keterampilan tubuh Ye Chen tidak meluncur seperti hantu, dia bola-balik di antara kuda-kuda, dan tombak yang ditusuk oleh kavaleri bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Gambarnya agak berdarah, darah yang mengalir berkumpul menjadi berita, bahkan Yang Xuan dan yang lainnya ngeri menontonnya, apalagi penduduk kota Zuxian. Ini bukan perang, ini pembantaian sepihak. Saya tidak tahu kapan, teriakan pembunuhan dimusnahkan. Dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, melihat ke bawah, bumi penuh dengan mayat, langit dipenuhi kabut darah, dan jumlah orang yang terbunuh dalam pertempuran tidak kurang dari puluhan ribu. Melihat ke tanah, tidak ada yang menyerang, tapi Ye Chen masih berjalan perlahan, ekspresinya setenang air, tidak senang atau sedih setiap kali dia melangkah maju. Puluhan ribu tentara di sisi berlawanan mundur selangkah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. 100.000 pasukan Qi mundur secara kolektif oleh satu orang. Tidak ada yang berani memimpin lagi. Bahkan tangan yang memegang senjata gemetar, dan setiap pasang mata bersinar dengan cahaya ketakutan. Mereka tidak lagi menganggap Ye Chen sebagai manusia, tetapi menganggapnya sebagai dewa pembunuh, yang dapat memanen kehidupan dengan gerakan tangannya, tetapi mereka, di depan Ye Chen, seperti semut. Yang juga mundur adalah Pangeran Qi, yang kakinya lemah dan hampir jatuh. Bagaimana mungkin dia masih memiliki postur tubuh yang nyaman sebelumnya? Saya telah melihat yang kuat, tetapi saya belum pernah melihat yang sekuat itu. Saya pernah melihat yang aneh, dan saya belum pernah melihat yang mesum seperti itu. Biarkan panahnya, biarkan aku menembakkan panahnya. Pangeran Qi mendesis, karena Ye Chen telah melewati kavaleri lapis baja yang berat dan langsung menuju kereta tempatnya berada, dan sepertinya dia akan menebasnya juga. Setelah kata-kata itu jatuh, 30.000 crossbowmen keluar, semua membungkukkan busur dan memasang anak panah. Dalam sekejap, suara desir terdengar, dan anak panah itu seperti hujan anak panah, membanjiri Ye Chen. Itu adalah serangan tanpa pandang bulu. Jumlahnya sangat besar sehingga Master Pedang Dugu akan merasakan kulit kepalanya kesemutan saat melihatnya. Jika dia adalah, itu akan sulit. Melarikan diri sampai mati, Yang Xuan, yang dikenal karena pembelaannya, juga ketakutan saat ini. Kibawaan dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi itu juga tergantung pada situasinya. 30.000 pemanah dapat menembaknya ke saringan terlalu banyak. Mereka terengah-engah, tetapi Ye Chen kesal, dan langkahnya yang lambat tidak pernah berhenti dari awal hingga akhir. Kali ini, dia tidak bersembunyi, dan membiarkan hujan panah menghujani dirinya, tidak bergerak sama sekali. Sekali lagi, dunia menyaksikan dominasinya. Panah menghujani seluruh langit, dan mereka ditembakkan ke kap gas, membuat suara logam berderak, dan kemudian hancur, tidak mampu menembus pertahanannya sama sekali. Ini. 30.000 crossbowmen tercengang dan lupa menekuk busur mereka dan mengatur anak panah mereka lagi. Ini. Mata Pangeran Qi menonjol, dan dia menatap Ye Chen dengan tak percaya. Apakah dia monster? Kebal. Oleh karena itu, dia masih tidak mengerti Ye Chen. Tidak hanya dia kebal, tetapi pedangnya juga jauh lebih baik daripada busur dan anak panah. Dengan 1000 pedang menghadap leluhur, sekelompok pemanah jatuh ke tanah, benar-benar seperti angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran. Kali ini, pasukan Qi benar-benar ketakutan, terlepas dari infanteri, kavaleri lapis baja berat, atau pemanah, mereka semua dalam kekacauan, membuang baju besi dan baju besi mereka, dan dikalahkan di seluruh papan. Pekerjaan yang bagus. Di menara kota Zuxian, teriakan bergema, dan bahkan orang-orang di kota Zuxian memanjat tembok kota, mengangkat cangkul dan catal pas besi, dan bersorak untuk Ye Chen. Ratusan ribu tentara terbunuh dan dikalahkan masih takut dengan burung. Mitos silat ternyata tidak sesederhana yang dikatakan. Tunggu, tunggu. Dibandingkan dengan kota Zuxian, putra Raja Qi sedikit gila, meraung seperti anjing gila, berharap tentara akan berkumpul kembali dan mengepung dan membunuh Ye Chen lagi. Yang mulia, mundur.
kata jenderal buru-buru, dan dia sangat terkejut oleh Ye Chen. Dia telah berada di medan perang selama beberapa dekade, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang seperti Ye Chen. Satu orang membunuh 100.000 tentara dan dikalahkan kavaleri lapis baja bahkan tidak bisa melukai 30.000 panah otomatis mereka bukan lagi manusia, tapi dewa. Jangan mundur, aku bersumpah sampai mati bahwa aku tidak akan mundur. Putra Raja Qi meraung dengan marah. Rumah putra Pangeran Qi, yang memimpin pasukan 100.000 pasukan, dikalahkan oleh satu orang. Jika berita menyebar, tidak akan ada rasa malu. Melihat ini, Jenderal Xiao mengertakkan gigi, mengangkat Pangeran Qi dengan satu tangan, meletakkannya di punggung kuda, dan segera mundur. Lawannya jelas bukan orang biasa. Jika dia terus bertarung, seluruh pasukan akan kalah. Musnah Raja menyalahkan dia, dan hidupnya dalam bahaya. Kali ini dia mundur, dia masih membawa Pangeran Qi kembali, dan pasukan Qi di belakangnya berlari lebih cepat, dia tidak melangkah dengan kuat, jatuh ke tanah, dan berlari berguling dan merangkak. Ye Chen tidak mengejarnya, dan tujuannya tercapai. Setelah pertempuran ini, sebagian besar putra Qi Wang tidak akan berani datang lagi. Belum lagi Raja Qi, hal yang sama berlaku untuk pangeran lain, jika ingin mendominasi negara, jangan main-main dengan dia. Turunkan aku. Di sini, putra Raja Qi masih menggonggong seperti anjing gila, ingin turun dari kudanya, tetapi ditahan oleh Jenderal Xiao. Di depan mereka, sekelompok pria dan kuda muncul, mengenakan baju besi tentara Qi. Namun, masing-masing berlumuran darah. Dilihat dari postur tubuh mereka, mereka baru saja mengalami pertempuran berdarah. Putraku. Pemimpin itu jatuh dari kudanya dan jatuh ke kaki putra Raja Qi, Zhao Guo menyerang Tongguan, dan Tongguan kalah. Mendengar ini, kaki Raja Qi melunak lagi. Kali ini, dia benar-benar berlutut di tanah, wajahnya sangat pucat, mengetahui apa arti kehilangan Tongguan, itu berarti Zhao Jun bisa langsung masuk dan menyerangnya langsung di ibu kota. Negara Qi para pangeran juga datang untuk memanfaatkan api untuk menjarah, dan negara Qi kemungkinan besar akan dihancurkan. Tuanku, apakah Anda puas sekarang? Jenderal Xiao tersenyum, dengan kesedihan dan kemarahan yang tidak dapat disembunyikan dalam senyumnya. Pangeran Qi ambruk di tanah, tubuhnya gemetar, dia puas, dia benar-benar puas sekarang, gelombang penyesalan membanjiri hatinya, dia melakukan kesalahan besar. Episode 2140 menjadi abadi melalui Tao. Langit berwarna abu-abu, dengan kabut darah beterbangan di langit, mayat berserakan di tanah, dan satu-satunya orang yang berdiri diam adalah Ye Chen, memegang pedang Xuan Lei yang berlumuran darah, berjalan menuju kota Zuxian. Adapun kota Zuxian, gerbang kota telah dibuka lebar, dan orang-orang di kota, tua dan muda, wanita dan anak-anak, semuanya keluar dari gerbang kota untuk menyambut pulang pahlawan, mata mereka penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Masih ada orang yang begitu kuat di dunia, yang membunuh 100.000 pasukan oleh satu orang dan kembali ke rumah tanpa bulu. Sepanjang sejarah, dia pasti yang pertama. Rekornya belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada yang terlambat. Pada saat ini, punggung semua orang tegak. Dengan dewa perang yang tak tertandingi ini, tidak ada yang berani mengganggu kedamaian kota Zuxian. Kekalahan putra Raja Qi adalah contoh berdarah. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara, dan berjalan ke kota tanpa suara. Kali ini, dia masih penyayang. Jika dia benar-benar membunuh sampai gila, tidak satu pun dari 100.000 pasukan, termasuk putra Pangeran Qi, akan dapat melarikan diri. Melihat punggungnya, orang-orang bersorak dan sangat bersemangat. Sekarang, mari kita lihat siapa yang tidak memiliki ingatan panjang. Yang Xuan tidak bisa menahan tawa. Mulai hari ini, kota Zuxian akan menjadi surga. Ling Feng tersenyum, 100.000 tentara dikalahkan, siapa yang berani memprovokasi dewa jahat ini? Seperti yang dikatakan Ye Chen sebelumnya, adalah baik untuk hidup dalam damai, jika harus mencari kegembiraan, itulah yang pantas Anda dapatkan. Ada sorakan di satu sisi, tapi di sisi lain, teriakan pembunuhan mengguncang langit. Sejak Tongguan rusak, Zhao Guobing akan pergi jauh-jauh seperti bambu yang patah, dan dia akan pergi ke lebih dari 30 kota di negara bagian Qi. Itu tidak dapat dihentikan. Pangeran dan negara bagian lain juga datang untuk memanfaatkan api dan merampok mereka-mereka yang tidak memiliki kontak sebelumnya menyerang perbatasan negara Qi satu demi satu. Setelah beberapa bulan, api perang kembali menyala, itu masih merupakan serangan bersama para raja, perbedaannya adalah Qi yang dikepung kali ini. Bajingan. Di istana Raja Qi sangat marah sehingga dia mengeluarkan seteguk darah dan bahkan tidak bisa diam. Setelah kekalahan Raja Yan, dia adalah tanah, pangeran dan raja terbesar, dan orang yang paling berharap untuk mempersatukan negara.
Namun, sebelum penyebab besar pemersatu negara dimulai, masalah dan masalah besar seperti itu dimulai. Cetak biru muncul. Setelah hancur. Ini semua karena putranya yang baik, yang memiliki kartu bagus dan dipukuli dengan buruk. Pada saat ini, apalagi mempersatukan negara, apakah dia dapat mempertahankan negara Qi adalah dua hal yang harus dikatakan. Ayah, anak itu bersalah. Teriakan datang dari luar istana. Itu adalah putra Raja Qi yang merangkak ke dalam istana. Wan Dajun berjumlah kurang dari 10.000, dan lebih dari setengahnya terluka parah. Tarik ke bawah untukku, Ling Qi. Raja Qi menggeram marah, matanya merah, ganas dan menakutkan. Suara ini membuat semua jenderal gemetar kaget, sang ayah ingin Ling Qi mencium putranya, betapa dia membencinya. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda dapat memahami niat Raja Qi. Sekarang, semua jenderal negara Qi membenci putra Qi Wang. Semangat juang, jadi, Raja pasukan berpikiran tunggal, dan mungkin untuk mengusir tentara musuh, jika tidak, Qi akan dihancurkan. Raja Qi memerintahkan, siapapun yang berani tidak patuh, putra Pangeran Qi diseret di tempat. Ayah, aku putramu. Putra Qi Wang menangis dan memohon belas kasihan, tetapi hanya punggung Qi Wang yang menanggapinya. Pada saat ini, dia mengerti apa itu penyesalan, apakah dia seharusnya tidak mendengarkan nasihat, apakah dia seharusnya memprovokasi Ye Chen, sehingga dia akhirnya menjadi Ling Qi, dan orang yang memberi perintah tetaplah ayahnya, pikirannya. Runtuh. Adegan Ling Qi sangat berdarah, tetapi tentara negara Qi menyaksikannya dengan sangat gembira. Jika bukan karena putra yang tidak layak ini, bagaimana mungkin negara Qi mengalami bencana seperti itu? Tak perlu dikatakan, kematiannya memang menginspirasi, dan Raja Qi bahkan lebih marah, dia mengenakan baju besinya, pergi berperang sendiri, dan memimpin pasukannya untuk menghadapi musuh. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari penuh, dan musuh akhirnya berhasil dipukul mundur. Untuk ini, tentara Qi juga membayar mahal. Ia kehilangan 9/10 wilayahnya, dan pasukannya hampir musnah. Hanya masalah waktu saja sebelum para pangeran ditelan oleh pangeran lain, harus dikatakan bahwa operasi penipuan putra Pangeran Qi memiliki akhir yang menyedihkan. Setelah perang, ada pembagian pasukan lagi. Kali ini, tidak ada perselisihan, dan tidak ada kesepakatan aliansi yang dicapai sebelumnya. Siapapun yang berperang adalah milik siapapun yang berperang. Perang datang dan pergi dengan cepat. Dunia untuk sementara damai, tetapi pertempuran kota Zuxian menyebabkan keributan dan mengejutkan seni bela diri. Mitos seni bela diri menunjukkan kekuatannya. Seorang pria bertarung sengit dengan 100.000 tentara, membunuh tentara Qi dengan darah mengalir ke sungai. Orang-orang di sungai dan danau bahkan lebih terpesona. Tidak ada yang berani meremehkan seni bela diri ini. Karena alasan ini, banyak pangeran dan raja bahkan diam-diam mengirim orang ke kota Zuxian. Tujuannya cukup jelas. Mereka ingin mengundang Ye Chen ke keluar dari gunung dan bergabung dengan kam mereka. Satu orang cukup untuk melawan 100.000 tentara. Dianggap sebagai kue manis, dengan bantuannya dalam pertempuran, penyatuan negara sudah dekat. Kota Zuxian sedamai biasanya. Setelah pertempuran itu, penguasa baru jauh lebih dapat diandalkan daripada putra Raja Qi. Alih-alih menyebutkan permintaan makanan, dia bahkan mengirim makanan. Meramal nama sebenarnya adalah undangan. Di wilayah sendiri, seseorang tidak dapat diundang oleh pangeran lain dan raja-raja. Ini terkait dengan penyebab besar penyatuan. Namun, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Ye Chen suka meramal, dan dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Jika tidak ada yang menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Kata-katanya lebih efektif daripada keputusan kekaisaran. Tidak ada yang berani menarik perhatian kota Zuxian. Jika tidak, negara Qi adalah contoh yang baik. Mitologi Wulin tidak berpartisipasi dalam pesta manapun. Pria ini seksi, tapi dia berbeda. Melihat harta langka dan langka yang menumpuk di samping meja Ye Chen, Yang Ge tidak bisa menahan nafas. Orang-orang memberikannya setiap hari, termasuk dari para pangeran dan raja, dan dari orang-orang kota Zuxian. Serta orang-orang seni bela diri. Kemarilah, setiap orang yang melihatnya akan mendapat bagian. Masih Yang Xuan dan Sangguan Jiu yang benar-benar memilih yang mahal, dan membuat seluruh rangkaian gerakan tanpa rasa ketidaktaatan. Ye Chen tidak peduli tentang ini, dia mengambil apapun yang dia suka. Itu adalah malam berbintang lainnya, dan Ye Chen duduk sendirian di atap, memegang kendi, minum dengan tenang, dan diam-diam menatap bintang-bintang. Tiba-tiba seberkas angin sepoi-sepoi bertiup, membawa harum wanita itu, tapi tak seorang pun terlihat.
Ye Chen mengerutkan kening, mengetahui bahwa seseorang telah memimpikannya lagi, dan itu adalah orang yang sama seperti terakhir kali, dan dia masih bisa dengan jelas merasakan bahwa orang itu bengkok di bahunya. Rekan Taois, kamu memimpikanku 2 kali sebelum dan sesudah, kamu dan aku harus mengenal satu sama lain. Ye Chen tersenyum dan berkata, karena kita adalah teman lama, mari kita datang ke kota Zuxian untuk membicarakannya, jadi mengapa repot-repot dengan ilusi mimpi? Sayangnya, kata-katanya. Tidak ada jawaban sama sekali, atau wanita itu menjawab, tetapi dia mendengarnya, karena dia nyata, dan dia dalam mimpi, satu nyata dan satu ilusi, tidak dapat berkomunikasi. Saat itu larut malam, dan wanita dalam mimpi itu menghilang lagi, seperti terakhir kali, meneteskan air mata ilusi, dipegang di tangan Ye Chen, menatap dengan bingung, merasa semakin patah hati, saya harus mengenal wanita itu, maaf ya, saya tidak tahu siapa itu. Perlahan-lahan menarik pikirannya, Ye Chen turun dari atap, mengangkat tangannya untuk menarik pedang mahoni, menutup matanya, dan menarikan pedang di taman. Gerakan pedang lambat tetapi mengandung banyak perubahan. Suasana hatinya juga di tarian pedang, secara bertahap bermetamorfosis. Satu tarian pedangnya adalah 9 hari. Selama periode itu, Tuan Yang Ge dan yang lainnya datang beberapa kali, menunggunya untuk meramal. Tetapi saya tidak dapat menemukan siapapun, mengapa saya tidak harus datang dan melihatnya? Melihat Ye Chen menari pedang dengan mata terpejam, semua orang tidak mengganggu mereka, tetapi menonton dengan tenang dari pedang Ye Chen, dia melihat perubahan yang tak ada habisnya, dan juga menemukan Dao Yun yang tidak dapat dijelaskan, sehingga para praktisi seni bela diri ini, saya sangat bersemangat, saya bisa belajar banyak misteri darinya, dan saya bisa melihat mitos seni bela diri dan pedang tari. Kehormatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Akibatnya, beberapa orang tetap tinggal, dan mereka menyaksikan Ye Chen menari pedang, dan kadang-kadang, dia melangkah maju untuk meniru beberapa gerakan, tetapi dia tidak bisa menari Taoisme Ye Chen 108.000 mil. Dalam sekejap, itu 9 hari lagi. Ye Chen, yang menari pedang, tidak membuka matanya, dan tidak tahu bahwa Yang Xuan dan yang lainnya ada di sini, tetapi dia diam-diam merasakan jalan dunia, kekuatan langit dan bumi, dan terpengaruh olehnya menggiling tubuhnya, bahkan angin dunia bergerak di sekelilingnya. Keadaan pikiran disublimasikan dan ditransformasikan berulang kali, membuat keahliannya, diam-diam, mendekati titik kritis, yaitu puncak manusia. Di malam hari, dengan cahaya bulan yang turun, dia akhirnya melewati batas manusia, dan menjadi abadi, setengah abadi tanpa kekuatan spiritual di dunia manusia. Sejauh ini, dia membuka matanya yang dalam seperti langit berbintang, dan ada Taoisme yang berkembang di dalamnya, sedikit cahaya bintang adalah kristalisasi Taoisme. Dia tersenyum, matanya penuh pencerahan, dan pemahamannya tentang Dao semakin meningkat. Untuk waktu yang lama, definisinya tentang memupuk keabadian terbatas pada satu kesalahpahaman, yaitu tidak ada keabadian tanpa roh. Tapi sekarang, dia benar-benar keluar dari kesalahpahaman itu, bahkan jika tidak ada roh di dunia, dia juga bisa menjadi peri. Kemajuan sebenarnya bukanlah pengumpulan roh, tetapi transformasi Tao, dan menjadi peri dengan Tao adalah arti sebenarnya. Menjadi peri di dunia manusia, dia benar-benar melakukannya. Kaisar yang berada di puncak gunung Jieming tidak bisa menahan nafas, dan dia menatap Ye Chen dari awal sampai akhir. Menggunakan Tao untuk menjadi abadi adalah cara lain. Di Huang tersenyum tipis, dan lebih senang dengan juniornya. Pemuda bernama Ye Chen ditakdirkan untuk melampaui pendahulunya. Kami datang lagi. Ketika Di Huang merasa emosional, Kaisar Ming tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, Di Huang mengangkat matanya, menatap taman kecil Ye Chen melintasi dua dunia manusia dan dunia bawah. Wanita itu lagi, yang memimpikannya Ye Chen, tetapi Ye Chen tidak dapat melihatnya, tetapi kedua makhluk tertinggi ini dapat mengabaikan tabu realitas dan ilusi, melihatnya dengan jelas. Aku masih tidak dapat menemukan sumbernya, rekan raja itu, kemana kamu mengirimnya? Kaisar dunia bawah terbatuk, seorang kaisar yang agung, sedikit malu, dia bisa melihat wanita itu dalam mimpinya, tetapi tidak menemukannya pada saat ini, dia masih sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah moralnya terlalu rendah, atau kemampuan raja terlalu tinggi. Bahkan seorang kaisar tidak dapat melawan kepalsuan. Bahkan dia tidak bisa melihatnya, apalagi Kaisar Huang, fisik suci Dacheng sebanding dengan Kaisar Agung, mengacu pada kekuatan tempur, dan dalam hal penglihatan, fisik suci Dacheng jauh dari Kaisar Agung.